Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara pencinta Allah, selamat datang kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk pagi ini yang bertindak sebagai penceramah, kami minta kesediaan Al-Qusayri kepada Al-Qusayri dipersilakan sekarang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman atau guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah memuji Allah, kemudian bersalawat kepada Rasulullah, kepada para keluarga dan sahabatnya sekalian, dan juga kepada para alim ulama yang mendapat isi Allah Subhanahu wa taala. Dulu pada suatu hari ada seorang ulama besar, selesai beliau mengerjakan ibadah tawaf, beliau tidak langsung keluar dari Masjidil Haram, tetapi beliau mendekati Ka'bah lalu menyentuh kain kiswah sambil berdoa, Rabbi akhrijni minad dunya musliman. Dan doa itu hanya itu saja dan diulang sampai beberapa kali. Mungkin dari sikap atau doa beliau ada yang aneh, ada seorang ulama besar yang lain mengintai atau memantau gerak-gerik beliau. Dari rasa penasaran ini, ketika syekh yang berada yang tawaf tadi keluar, dihampirilah oleh temannya ini. Beliau bertanya, kenapa doa singkat sekali? Hanya meminta Rabbi akhrijni minad dunya musliman. Ya Allah, keluarkan saya dari dunia ini dalam keadaan Islam. Biasanya menyadari doa Ka'bah, bermudah rezeki, berselamat iman, berkaya, berbalik, bersyahid. Biasanya doa minta di Ka'bah itu banyak, tapi ulama besar ini doanya hanya sepotong. Rabbi akhrijni minad dunya musliman. Ya Allah, keluarkan saya dari dunia ini dalam keadaan Islam. Ketika ditanya kenapa Anda berdoa cukup singkat, padat, halapannya apa? Jawabannya panjang. Beliau bercerita, saya berdoa seperti ini karena dulu saya punya dua orang abang. Abang yang pertama pekerjaannya sangat mulia, yaitu muazin selama 40 tahun. Di akhir usianya, abang saya ini sakit berat, bukan galau, memang sakit berat. Pada akhirnya beliau meminta Al-Quran, disuruh adiknya untuk mengambil Al-Quran, beliau mengambil, lalu abangnya ini bersumpah. Bahkan beliau mengatakan, kalau tidak salah, Ani adunnu annahu yaqra'ul Quran, saya menyangka abang saya ini akan membaca Al-Quran, wa yatabarraku bihi, dan dia akan mencari berkat dengan Al-Quran. Ternyata abangnya bersumpah, inni bari'un minhu, hari ini saya terlepas dari Al-Quran dan saya keluar dari Islam. Itulah yang terjadi. Selama 40 tahun menjadi muazzin, di akhir usianya abangnya tidak selamat iman. Kemudian diganti oleh abangnya yang kedua menjadi muazzin selama 30 tahun. Dan pada akhir usianya juga terjadi hal yang sama. Maka karena dua kejadian yang sangat berat ini, beliau ketika tawaf hanya meminta kepada Allah, ya Allah, keluarkan saya dari dunia ini dalam keadaan Islam. Lalu kawannya ini bertanya, apakah tidak ada kesalahan lain? Apakah kesalahan yang dilakukan oleh dua orang saudaramu sampai beliau di akhir usianya meninggal dalam keadaan tidak selamat iman? Beliau menjawab, dua orang abang saya ini adalah orang-orang yang salih. Saya tidak melihat kesalahan pada diri mereka, tetapi cuma satu yang ada, yaitu tajassus. Apa itu tajassus? Tatabu uyubin nas,
mencari-cari kesalahan orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann fa inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah kebanyakan berprasangka. Fa inna ba'dadh-dhann itsm, karena sebahagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan jangan mencari-cari aib, kekurangan, mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan, dan janganlah sebagian kalian menggunjing atau mengumpat sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah kamu suka ayyakula lahma akhihi maitan, memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai. Fakarihtumuhu, tentu saja kamu merasa jijik. Inilah yang dilakukan oleh dua orang saudaranya, beradik kakak sampai meninggal tidak selamat iman, yaitu tajassus. Apa itu tajassus? Mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau tidak salah kami, ada tajassus, ada tahassus, fatahassasu. Adapun tahassus itu terpuji. Tahassus adalah mencari-cari kebaikan orang lain. Nah, teman-teman, guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin dari kisah singkat ini kita bisa memetik hikmah, yaitu Allah dalam Al-Quran Allah menggandeng dua perkara, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka. Dari prasangka itu akan muncul mencari kekurangan, karena ancamannya adalah iman. Mudah-mudahan dengan menjaga lisan kita keluar dari dunia ini dalam keadaan selamat iman. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Di mana ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.